warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Aprilia Fitriani dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Nah, di sini saya nggak sendirian teman-teman, di sini saya ditemani oleh... Halo semua, perkenalkan nama saya Tiara Putri Salsabila dari program studi Pendidikan Biologi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah, teman-teman, di sini saya akan mewawancarai Tiara tentang pendidikan kewarganegaraan yang bertema cinta tanah air. Nah, boleh kita langsung aja ke pertanyaannya. Nah, pertama itu, apa sih arti cinta tanah air menurut Tiara sebagai seorang mahasiswa? Jadi menurut saya sendiri sebagai mahasiswa, cinta tanah air itu adalah rasa bangga, peduli, dan juga tanggung jawab terhadap bangsa kita sendiri. Jadi cinta tanah air itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga tindakan, mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Nah, itu menurut Tiara arti cinta tanah air sebagai seorang mahasiswa. Kita lanjut lagi ke pertanyaannya itu, apakah organisasi kemahasiswaan atau kegiatan kampus itu berperan dalam meningkatkan rasa cinta tanah air? Boleh nggak dijelasin Tiara? Tentunya sangat berperan ya teman-teman, apalagi bentuk dari BEM atau UKM yang mengangkat isu tentang sosial dan budaya. Jadi kita bisa melihat tentang isu itu di negara kita ini. Nah, banyak banget nih teman-teman organisasi kemahasiswaan atau kegiatan kampus nih yang berperan dalam meningkatkan rasa cinta tanah air. Nah, terus lanjut lagi, menurut Tiara nih, gimana sih peran mahasiswa dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di era digital saat ini? Jadi mahasiswa itu bisa menjadikan perubahan dengan menebarkan informasi positif melalui media digital dan juga bisa menolak hoax-hoax yang bisa mempecah belahkan bangsa kita. Nah, itu teman-teman, ada banyak banget nih caranya peran mahasiswa dalam menjaga persatuan dan kesatuan di era digital saat ini. Terus apa pandangan Tiara tentang mahasiswa yang lebih mengagumi budaya asing daripada budayanya sendiri? Jadi sebenarnya mengagumi budaya asing itu boleh-boleh saja, tetapi jangan terlalu berlebihan apalagi sampai melupakan atau merendahkan budaya sendiri. Jadi cukup mengagumi tetapi tetap mencintai budaya dan kalau bisa lebih mendahulukan budaya kita baru dari budaya luar. Nah, itu teman-teman gimana caranya untuk menurut pandangan Tiara tentang mahasiswa yang lebih mengagumi budaya asing daripada budayanya sendiri. Terus gimana sih pendapat Tiara nih mengenai pentingnya menggunakan produk lokal sebagai bentuk cinta tanah air? Tentunya produk lokal itu sangat didukung ya teman-teman, apalagi di era sekarang yang dimana era digital yang bisa membeli barang luar atau juga barang dari dalam negeri. Jadi mendukung dari produk lokal itu kita bisa membantu UMKM negara dan juga membantu ekonomi negara kita. Nah, itu teman-teman tips dari Tiara. Nah, baiklah, segitu saja wawancara saya dengan Tiara. Terima kasih. Nah, teman-teman, sekarang saya nggak sendiri nih. Saya ditemani dengan... Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nazwa Fahaura Zalfa, saya dari Prodi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Nah, teman-teman, sekarang ini saya akan mewawancarai Nazwa tentang pendidikan kewarganegaraan dengan tema anti korupsi. Nah, langsung saja kita ke pertanyaannya. Nah, menurut Nazwa nih, apa sih arti korupsi itu? Menurut saya, korupsi itu adalah tindakan menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Biasanya korupsi ini tuh dilakukan dengan cara mengambil uang atau fasilitas yang sebenarnya bukan haknya. Korupsi bisa terjadi di berbagai level, dari yang kecil sampai yang besar. Nah, itu teman-teman, korupsi itu menurut Nazwa. Nah, langsung aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Kalau menurut Nazwa sih, kenapa sih korupsi itu buruk? Jadi kalau menurut saya, kenapa korupsi itu buruk? Yang pertama, korupsi itu menghambat kemajuan. Seperti uang yang seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas umum, membantu masyarakat, atau memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan malah disalahgunakan. Yang mana akhirnya rakyat yang seharusnya merasakan manfaatnya justru menjadi korban. Nah,
Itu teman-teman, kenapa sih korupsi itu buruk banget? Nah, itu tadi penjelasannya udah dijelasin sama Najwa. Terus, apa sih dampak korupsi menurut Najwa buat negara dan masyarakat? Jadi menurut saya dampak korupsi buat masyarakat dan negara yang pertama dampaknya tuh sangat luas. Jadi kalau untuk masyarakat korupsi ini tuh menyebabkan ketimpangan sosial, kemiskinan, dan kualitas layanan publik yang buruk. Lalu sementara itu untuk negara korupsi ini tuh menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat investasi, dan membuat pertumbuhan ekonomi jadi tidak stabil. Bisa dibilang korupsi adalah salah satu penghambat utama kemajuan di suatu negara. Nah, itu teman-teman, banyak banget nih dampak buruk dari uh, korupsi itu. Mungkin langsung aja kita pertanyaan selanjutnya. Menurut Nazwa nih, apakah hukuman untuk koruptor itu sudah cukup tegas? Terus kenapa sih? Jadi menurut saya tentunya belum ya. Seperti yang kita tahu sendiri, masih banyak kasus di mana koruptor mendapatkan hukuman yang ringan, bahkan ada yang mendapat fasilitas mewah saat di penjara. Hal ini tuh membuat efek jera jadi kurang. Seharusnya hukum bisa memberikan hukuman yang benar-benar membuat orang takut untuk melakukan korupsi lagi. Contohnya saja tidak jauh-jauh lah yang seperti kita sering dengar di berita-berita ya di televisi, di Instagram maupun sosmed lainnya lah ya kan. Banyak apa namanya kasus korupsi yang katanya apa ya hukumannya hukuman mati, tapi ternyata apa kenyataannya tidak seperti itu teman-teman. Nah, itu teman-teman. Terus lanjut lagi nih, menurut Nazwa, kenapa sih masih banyak orang nih yang sering melakukan korupsi? Tentunya alasannya tuh bisa macam-macam ya teman-teman. Salah satunya karena lemahnya sistem pengawasan. Selain itu ada juga budaya serakah dan ingin cepat kaya tanpa usaha yang sehat. Ditambah lagi kalau hukumannya ringan, orang jadi nggak takut. Jadi selama sistemnya masih longgar dan pengawasannya lemah, korupsi akan tetap ada. Kembali lagi, manusia itu tidak pernah puas, teman-teman. Itu teman-teman ya. Baiklah teman-teman, itu saja wawancara saya dengan Nazwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.